Barreskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batubara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah IKN. Polisi menemukan 4.000 kontainer berisi batubara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batubara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batubara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi, ditimbun di area milik PT WU, dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas, lalu dikirim ke luar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka 300 hektar lahan di dalam kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Oke Pak, makasih Pak. Di atas ya? Bisa ya? Nanti numpang-numpang aja. Abang dengan Bang. Korban ledakan di Seman 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit Yarsi bertambah 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. 3 korban mendatangi rumah sakit, 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi. 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini, tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap, serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Pemirsa, jenazah Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan, 2 pria yang menjadi korban demo besar-besaran Agustus lalu, telah diserahkan kepada keluarga. Jenazah Farhan dimakamkan Sabtu kemarin, sementara Reno dimakamkan pagi ini di Surabaya. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Sementara itu, jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan 2 orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang.
Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rangkaian hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir ditandai dengan kegiatan inaugurasi Pasmar 2 yang berlangsung di Kesatrian Marinir Sutedi Sedaputra, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Pasmar 2 menanam 1.180 pohon dan serangkaian bakti sosial. Dalam inaugurasi yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Odi Junianto menyatakan penghijauan dengan penanaman 1.180 pohon merupakan sinergi dengan Pemda Jawa Timur dan instansi lainnya. Selain penghijauan di salah satu area jantung kota Surabaya, juga digelar bakti sosial dengan memberikan santunan kepada 30 anak yatim piatu dan membagikan 500 paket sembako kepada masyarakat sekitar. Selaku dan Pasmar mengajak beliau Gubernur untuk bersinergi. Nah, di sini adalah salah satu area yang menjadi penyangga jantungnya Surabaya. Sehingga kita menghijaukan sini dan juga tadi bakti sosial kepada masyarakat sekitar biar ikatan batin untuk menuju kesejahteraan Surabaya dan Jawa Timur secara umum akan terus Muatan 1.802 ton senilai 28,7 miliar rupiah tersebut rencananya akan diekspor ke China. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri langsung pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis siang. Kapolri menyebut barang bukti yang diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan 1.802 ton rencananya akan diekspor ke China. Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini disebut milik PT MMS. Barang-barang itu ditemukan memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Iriansyah Wahyudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.